Ada yang tahu nggak menyalakan ini di MS Team ya, menyalakan pointer ya? Kalau di Jimit, bisa ya? Recording sudah ya, oke deh. Wait. Oke, sekarang masuk ke Arida Fluida Compressible. Udah punya slide-nya semua nih? Seharusnya sudah, Pak. Marieta mana Marieta? Udah masuk belum? Ya Pak. Marieta udah punya slide-nya ya? Sudah. Oke. Sudah ada Pak. Oke, jadi ini materi baru betul ya? Karena minggu lalu Pak Wawan masuk ke terakhir di pompa ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Oke, masuk ke kompresor. Jadi fungsi kompresor adalah utamanya adalah menaikkan tekanan ya. Menaikkan tekanan. Ini mohon maaf nih, pointer saya nggak keluar ya. Tapi kalian bisa baca, saya kasih direction ya. Dengan memperkecil volume gas. Jadi gas itu density-nya dimampatkan ya, volumenya, sehingga tekanannya meningkat. Nah, kompresornya dibagi dua. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri itu intermittent flow. Ya, intermittent flow. Yang sebelah kanan continuous flow ya. Yang intermittent ini dengan menggunakan positive displacement. Ini ada juga di pompa. Nah, ini ada yang reciprocating ya, piston, dan ada yang rotary ya. Rotary seperti screw ya, sliding vane, liquid piston, lobe ya. Nah, lobe ini ada helical lobe, ada straight lobe. Sedangkan yang kanan continuous itu ada bentuknya ejector, ada yang radial flow, ada axial flow, ada mixed flow. Yang radial flow itu adalah centrifugal seperti di pompa. Kalau yang axial flow itu namanya axial kompresor. Terus ada yang mixed flow. Kalau aksial itu arahnya aksial seperti pada pada turbin ya, pesawat turbin. Ada yang pernah lihat itu engine dari pesawat? Engine dari pesawat. Tarisa mana Tarisa? Tarisa. Hadir, Pak. Tarisa, kamu pernah naik pesawat nggak? Pernah, Pak. Pernah naik pesawat. Pesawat mesinnya seperti apa? Cara kerja mesinnya gimana kira-kira? Kurang memperhatikan, Pak, mesinnya. Kira-kira pesawat yang kamu itu pesawat baling-baling atau pesawat jet? Jet seharusnya, Pak. Apa? Seharusnya baling. Apa? Jet, Pak, kalau Jet. Kira-kira gimana fungsinya itu? Kurang tahu, Pak. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Sandy. Setiawan. Iya, Pak. Pernah naik pesawat kamu? Atau pernah lihat pesawat? Saya belum pernah naik, Pak. Belum pernah naik? Iya. Oke. Tapi pernah lihat pesawat? Pernah cuma di sekilas terbang doang. Gimana? Kalau nggak di prinsip kerjanya gimana mesinnya? Yang jet? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu juga. Oke. Ada yang bisa kasih penjelasan? Ya, jadi pesawat jet itu depannya kayak ada baling-baling gitu ya, yang jet ya. Tapi jet itu memasukkan udara. Udara itu dinaikkan tekanannya untuk dimasukkan ke ruang pembakaran. Nah, dari ruang pembakaran itu menghasilkan putaran lagi untuk mendorong pesawat ya. Nah, jadi digunakan banyak turbin, banyak baling-baling
untuk menaikkan tekanan udara sebelum masuk ke pembakaran. Terus ada lagi nggak kira-kira guna kompresor yang sangat fenomenal menurut kamu? Ada yang orang Riau nggak? Riau atau orang Batam? Halo, ada? Muhammad Insani. Muhammad Insani. Iya, Pak. Kamu asal Ya. dari mana? Saya dari Sukabumi, Pak. Oke, Sukabumi. Kira-kira guna kompresor ini kalau di dunia teknik kimia apa menurut kamu? Buat itu ya, Pak, si ngecilin gas biar kalau misalnya dipindahin gitu nggak makan ruang yang banyak gitu. Buat apa tapi gunanya? Biar mengefisiensi tempat, Pak. Oh, tapi buat apa di efisiensi tempat gitu loh? Biar gampang mindahinnya. Dipindahin buat apa? Buat diproses. Diproses. Oke. Kalau data di mesin pesawat tadi, kompresor aksial digunakan untuk menaikkan tekanan sebelum masuk ke ruang bakar. Jadi butuh tekanan yang tinggi bercampur dengan bahan bakar untuk masuknya. Jadi memang gunanya adalah menaikkan tekanan. Ada yang tahu kira-kira? Rebecca hadir. Hadir, Pak. Dari mana kamu? Orang mana? Saya dari Medan, Pak. Dari Medan. Pernah ke Batam nggak? Gak pernah, Pak. Ke Singapura pernah nggak? Kemana, Pak? Singapura. Sudah lama sekali, Pak. Tapi pernah ya? Pernah. Kira-kira menurut kamu ada nggak pipa gas dari Indonesia ke Singapura? Pipa gas? Ya, pipa. Indonesia kan kaya akan gas kan? Kamu tahu ada apa? Oil and gas industry. Pernah tahu Ya. kamu perusahaan minyak tuh perusahaan oil and gas, energi oil and gas dua ya. Ada sumur minyak, ada sumur gas. Sumur gasnya apa? Gas. Maksudnya gas apa? Gas alam, Pak? Ya, gas alam itu apa? Rumus kimianya? Metana. Rumusnya gimana? Apa? Rumus kimianya? CH4. CH4 dari reservoir di dalam bumi dibolongin sehingga dengan tekanan dia bisa keluar dipakai. Kira-kira gas itu dipakai untuk apa? Gas alamnya tadi, Pak. Ya, gas alam tadi. Untuk kayak kebutuhan rumah tangga gini tuh LPG. LPG apa rumus kimianya? LPG apa rumus kimianya? Kurang tahu, Pak. Ada lupa. Nggak ada yang tahu. Oke. Rebecca, kamu punya Android kan? Punya handphone kan? Iya, ada. Nah, kamu cek di Google sekarang pipa gas Singapura. Pipa gas Sumatera Singapura. Coba kamu cek, ada nggak kira-kira di Google? Ada. Kontrak gas Grisi itu ya, Pak? Ya, kontrak gas Gresik. Gini aja, kamu ke Google pipa gas Sumatera Singapura, cari gambar. Kamu lihat mapnya di situ, ada nggak? Kontrak gas Gresik ya.
Ada Rebecca? Sedang mencari, Pak. Sepertinya ada ini. Ada ya pipa ya? Iya, Dari Gresik betul ke Singapura. iya Pak, ke Singapura. Isinya apa tuh pipanya? Maksudnya? Ya isi pipanya apa? Isi gas ya? Iya, gas alam. Gas alam. Dipakai apa di Singapura kira-kira? Harusnya untuk kebutuhan rumah tangga juga kayak di Indonesia. Di Indonesia ada rumah tangga dipakai itu di dapur atau apa? Iya, LPG tadi Pak, contohnya. LPG is different ya. LPG itu C3 dan C4, propan dan butan. Sedangkan yang biasanya disebut gas alam ada tadi yang kamu sebut C4, metana. Ya, jadi kira-kira dipakai di apa di Singapura? Kamu baca ya. Tapi oke, itu nanti minggu depan saya tanya lagi kamu Rebecca. Kira-kira di Singapura digunakan untuk apa itu gas alam dari Indonesia? Terus jumlahnya berapa? Tapi saya mau tanya, kira-kira panjangnya berapa itu pipa gas Rebecca? Ada di map itu ya? Daerah mana aja? Rebecca? Ya maaf Pak, tadi mic-nya lupa buka. Oke. Harusnya sih panjang banget ya Pak. Soalnya ini ada lewat Pulau Batam lagi Pak, baru ke Singapura. Boleh Pulau Batam. Grisiknya kira-kira ada ya. Nah, jadi gunanya kompresor ini kira-kira dengan hubungannya dengan pipa gas ini apa kira-kira Rebecca? Biar dia bisa ngalir Pak. Soalnya Ya, kan alirannya ngalir dari bisa. tekanan tinggi ke rendah Pak. Betul, agar dia bisa nyampe Singapura itu gas dari Sumatera. Ya. Jadi bukan untuk memperkecil volume, tapi untuk kita punya tekanan lebih besar sehingga bisa dipindahkan itu gas. Jadi kamu bayangkan itu dari Sumatera ke Singapura ya. Mungkin di benua lain ada yang lebih panjang kali, mungkin dari Rusia ke Eropa gitu ya. Dari Rusia sampai ke Jerman itu kamu cek ya. Jadi itu salah satu kegunaan kompresor yang cukup penting ya. Oke, next. Jadi intermittent flow sebelah kiri ini mohon maaf nih ya. Ini kamu baca aja tapi apa saya kok nggak bisa ngeluarin pointer saya. Nah, klik kanan nggak bisa ya. Oke, sebelah kiri ya. Intermittent flow, positive displacement kompresor memerangkap gas dalam ruangan di dalam kompresor. Volume dikurangi, tekanan meningkat. Rasio tekanan tinggi sekitar 200 dan laju alir volumetrik sedang sampai 1000 cubic feet meter. Ya, jenisnya casing dan rotary kompresor. Ini intermittent flow by positive displacement kompresor. Kemudian ada continuous flow, mengubah energi kinetik menjadi tekanan statik. Ya, disebut dynamic kompresor, digunakan untuk laju air volume besar sampai 10/6 kubik meter dengan rasio tekanan moderat sekitar 20 bar. Ya. Nah, ini bentuk centrifugal kompresor. Ya. Ini arahnya ini kamu bisa banyak contoh-contohnya di YouTube. Saya berharap kamu bisa pelajari filmnya. Saya nggak akan ada film di sini. Ya. Yowas ada? Ada Pak. Yowas, kamu pernah naik motor? Punya motor? Punya motor? Punya Pak. Punya. Bannya pernah kempes nggak? Pernah Pak. Pernah. Terus kamu pergi kemana kalau kempes atau kurang angin? Di rumah Pak, ada bengkel Pak soalnya.
Ke bengkel ya. Di bengkel perlengkapan di bengkel apa tuh? Kenapa, Pak? Perlengkapan di bengkel apa untuk memperbaiki ban kamu? Bukan di bengkel di rumah sih, Pak. Soalnya Iya maksudnya di bengkel. Ya maksudnya di bengkel kan? Ya. alat-alatnya ya, Pak. Alatnya apa kira-kira? Ya kunci dibuat ngelepas bannya. Terus? Terus kalau di sini pakai linggis, Pak. Jadi linggis Oke. Terus setelah diganti bannya, ban dalamnya atau tubeless, terus dimasukin anginnya pakai apa? pakai kompresor, Pak. Pakai kompresor ya. Nah, kamu cek nanti ya. Nanti minggu depan saya tanya apakah kompresor ban itu yang ada di tukang ban itu jenisnya apa gitu ya. Nah, ini jenis kompresor sentrifugal, dia arahnya radial ya. Arahnya radial. Kamu bisa lihat di YouTube ya. Jadi minggu depan akan saya tanya lagi nih kira-kira cara pekerjanya kalau sentrifugal bagaimana. Nah, ini sentrifugal, how does centrifugal compressor work ya. 1, ya ini ada udara masuk ya, nomor 1. Terusnya nomor 2, the inlet wall. Nah, nomor 2, the inlet wall and inlet guide fan distribute gas flow evenly to the first stage impeller. Ya, jadi nomor 3 adalah the first stage impeller. Itu warna ungu ya, ungu. Nomor 3. Kamu kelihatan nggak nomor yang ungunya nih? Saya nggak, maaf nih slide saya nggak keluar pointer. Ya, nomor 3 ini yang ungu, kamu lihat ini adalah first stage impeller. Terus ungu yang 6 adalah 2 sampai 5 stage impeller ya. Terus itu ada diffuser, kemudian itu dimampatkan udara sampai ke impeller terakhir. Ya, ini ada, kemudian keluar di 11, di jalur 11. Yang lainnya kamu bisa baca dan kamu bisa lihat di YouTube ya. Ya, nanti mungkin saya akan tanyakan di ujian bagaimana aliran udara di kompresor sentrifugal. Ya. Ya, banyak sekali filmnya di YouTube. Oke, ini adalah kurva kompresor sentrifugal ya. Inlet volume di sini adalah head isentropik, pemampatan atau kompresi pada isotermal ya. Head. Nah, sebelah kiri adalah surge limit ya. Jadi kamu nggak boleh bekerja di sebelah kiri surge limit. Ya, di sebelah kanan ini biasanya stone wall disebut. Jadi kamu beroperasi antara surge limit dan stone wall. Kalau di bawah surge limit biasanya alirannya jadi berubah. Tadinya dari kiri ke kanan karena pressure di kanan tidak cukup massa yang masuk ke kompresor sehingga tidak cukup untuk menaikkan tekanan, maka tadinya tekanan yang di sebelah kanan lebih tinggi, dia akan balik arah. Nah, ini disebut surge limit. Biasanya kalau kamu beroperasi pada surge limit, kompresornya bunyinya kencang gitu ya, bunyinya kencang sehingga lama-lama rusak. Nah, ini terus makin tinggi RPM-nya, makin tinggi head-nya. Nah, terakhir ini ada efisiensi ya. Ini efisiensi 65%, 70%, 75%, 78%, sampai paling tinggi 78%. Ya, oke. Nah, ini centrifugal compressor selection. Nah, ini jenis centrifugal. Ya, ada berapa stage ya? Ini number of stage bisa kamu cek. Ya, head dan. Nah, ini axial kompresor. Axial kompresor. Oke. Axial kompresor ini banyak banyak blade-nya ya, blade-nya. Blade-nya ini bisa sampai belasan atau puluhan.
Ini seperti di mesin pesawat sebetulnya nih. Tapi kalau mesin pesawat ujungnya itu ujungnya itu untuk masuk ke combustion chamber, ruang pembakaran. Kalau ini masuk ke pipa outlet aja ya, seperti misalnya ke pipa ke tadi dari Sumatera ke Singapura. Ya. Nah, ini kamu bisa bisa lihat sendiri, juga banyak di YouTube. Jadi axial flow compressor are typically used at application with low differential pressure head requirement and high flow rate. A typical axial compressor consists of a drum to which blade of specific geometry are attached. Contrary to centrifugal compressor, axial flow compressor do not change the direction of the gas. The gas typically enters and exits the compressor in axial direction, parallel to the axis of rotation. Ya, jadi kalau tadi sentrifugal, dia arahnya radial, jadi dia masuk, arah masuk dan arah outletnya itu berbeda. Jadi kalau kamu lihat kamu lihat ini gambar ini lagi, ya, arah masuknya ke atas ya, nomor 1, keluarnya ke bawah 11. Ya, tapi kalau di aksial ini contohnya, kalau di gambar ini masuknya kira-kira di 3, keluarnya di sebelah kanannya gitu ya. Jadi aksial. Ya, jadi itu bedanya dengan sentrifugal. First, the gas is accelerated. The gas is accelerated and then diffused so that its pressure is increased. Typical application of big size axial compressor are those used to compress the air intake of gas turbine. Ya, ini biasanya dipakai untuk gas turbine masuk ke combustion chamber. Ya. These are typically multi-state axial compressor consisting of several stages. Each stage typically consists of rotor and stator. A rotor is set of rotating blade whose role is to accelerate the gas flow. A stator is set of stationary blade whose role is to convert the velocity energy gain in the rotor to pressure energy. Ya, similar to the impeller diffuser combination used in the centrifugal compressor. Oke. Ya, jadi kamu lihat di itu ada blade, ada stator blade, dan ada ya di sini ada stator dan ada rotating blade. Ya, rotating blade dan ada stator. Oke. Oke, ya, ini seperti di gas turbin. Ya, untuk menaikkan pressure ini seperti di mesin pesawat. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Dava, ada Dava? Dava Kaditya? Ada Pak, ada. Ada pertanyaan nggak? Jadi kamu tahu bedanya sampai sini kira-kira? Beda antara axial dan sentrifugal. Arah tadi kan kalau aksial yang lurus kan. Ya, aliran udaranya masuk lurus ya. Tidak ada perubahan antara arah antara in dan out. Kalau sentrifugal? Dia muter gitu ke arah radialnya. Betul, dia muter ke arah radial. Dan ini banyak sekali gambarnya di YouTube ya, film-film, dan cukup jelas karena nothing is new. Kompresor is ilmu lama, ya, teknologi lama, walaupun banyak perbaikan efisiensi. Jadi menurut saya informasinya cukup banyak di textbook atau di dunia maya. Next is rotary compressor. Ini disebut, nah jadi dia masuk suction, compression, ejection.
Jadi dia udara masuk di sela-sela dua rotary ini, dua skru ini dimampatkan dan dia langsung keluar. Ya, ini contoh rotary kompresor. Nah, ini piston reciprocating kompresor. Ya. Ya, bagian-bagiannya ya, ini ada yang penting di sini ada piston. Ya, ada piston rod, ada piston yang digerakkan oleh crankshaft. Ya. Kompresor inlet masuk dari atas, ya, keluar di bawah kompresor discharge di sebelah kanan. Ya, ini bisa kamu lihat dan kamu lihat juga film-filmnya di YouTube. Ya, tapi saya nggak akan ini, kamu silakan lihat. Tapi ini kira-kira ilustrasinya, ya. Oke. Nah, ini reciprocating kompresor, ini bentuknya seperti piston juga. Ya, ini ada tengahnya ada piston dan ini dia disebut reciprocating. Nah, ini compressor curve. Ya. Jadi sebelah kiri adalah pressure differential head. Kemudian ini ada yang positive displacement. Kamu lihat grafiknya seperti ini. Kemudian ada centrifugal. Kemudian ada axial kompresor. Ya, itu tergantung nanti di bawahnya ada capacity volumetric rate. Kamu mau lihat gimana profile operationnya, tinggal kamu cari mana yang pas dengan aplikasi. Ya. Nah, ini jenis-jenis kurva kinerja. Ya, ada delivery pressure against mass flow rate, compressor head against suction flow rate, pressure ratio against non-dimensional flow rate, ada pressure rise against mass flow rate, ada loading coefficient atau pressure coefficient against flow coefficient. Jadi jenis-jenis kurva yang bisa kamu lihat di banyak buku textbook, ya. Nah, ini kamu bisa lihat ini sebelah kiri adalah surge line. Ya, terus ada normal speed, ada design speed, kemudian ada trip speed di mana kompresor itu trip, ya, mati, ya. Ya, ini pipe system operational line operated with a dynamic compressor at normal speed. Nah, ini kamu bisa lihat normal speed. Nah, ini pipe operational line ini yang baseline ini. Kira-kira. Yang biru design speed, yang hijau normal speed, yang merah trip speed. Oke. Nah, ini table jenis-jenis kompresor yang oke. Yang jadi axial kompresor type, ya, axial advantages, disadvantages, dynamic type, ya, high efficiency, sebenarnya low compression ratio, very high flow, disadvantages-nya susceptible to corrosion and aeration effect of dirty gases. Heavy duty and flow maintenance design generally stable for small range of gases. Jadi anti-surge protection required. Ini untuk axial.
Ya, kemudian yang centrifugal, high range of design capacity, low efficiency at lower flow, heavy duty and low maintenance design, sensitive to change in process gas molecular weight, good compression ratio, susceptible to rotor dynamic problem, good capacity regulation at constant. Ini tetap anti-surge protection required. Ya. Ejector. Ada yang pernah tahu ejector fungsinya untuk apa? Twin kah? Iya, Pak. Pernah dengar kamu ejector? Kayaknya pernah sih, Pak. Tapi saya kurang paham sama apa itu dia, Pak. Oke. Ada yang pernah tahu ejector? Bian Bayaki. Bian ada kah? Iya Pak, maaf suaranya putus-putus Pak. Oke. Pernah dengar kata-kata ejector? Belum Pak. Oh, ya, Pak. Belum ya? Ada nggak di Iya, slide ini ya? Belum ada ya kayaknya. Oke, nggak ada, nanti mungkin minggu depan saya kasih. Ini ejector gunanya untuk apa? Ejector gunanya untuk menarik, misalnya yang disebut steam ejector ya, menarik steam misalnya. Ya, untuk mengeluarkan dengan menggunakan bantuan fluida juga gitu ya. Dia nggak ada moving part, no maintenance, easy capacity control, poor efficiency, narrow field of application gas compression, difficult to obtain required blended gas composition. Oke. Jadi yang atas tipe dynamic, ya, axial, centrifugal, terus ada ejector type, kemudian ada yang positive displacement type. Ini tadi ada reciprocating, piston base ya, capacity control available through valve unloader and clearance pocket down to zero flow, wide range of compression ratio at near constant capacity. Disadvantages-nya, heavy foundation required for unbalanced forces and moment, causes line pressure pulsation which must be attenuated. Heavy foundation, pondasi ya, jadi dia bukan mungkin berat, ya ini mesti punya pondasi sipil foundation yang kuat juga gitu. Halo, ini mati ya? Iya, Pak. Hilang PPT-nya. Kok bisa ya? Oke. Hilang ya? Bentar. Oh. Bentar. Udah bisa belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Kok kenapa ya? Kok tiba-tiba hilang ya?
Open. Udah nih. Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Oke. Ini gambarnya apa di sini? Gambarnya apa? Slide berapa? Slide 13, Pak. Compressor curve. Oke, berarti ini bisa nih sekarang nih. Pakai pointer nih. Pointernya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, sekarang malah bisa ya? Tadi kenapa nggak bisa ya? Oke, jadi saya ulangi lagi nih karena ya jadi ya ini masuknya di sini ya, masuknya di sini. Kemudian ini yang ini first stage impeller which is attached to the shaft rotate at high speed, accelerating the gas and imparting kinetic energy to gas in the form of velocity and potential energy in the form of pressure. Ya, kemudian 4 ini diffuser ya. Continue to change kinetic energy of the gas velocity into potential energy pressure. Ya, kemudian 5 return band and return channel remove the tangential velocity component from the gas and facilitates delivery of the gas to the second stage. Ya, ini masuk ke chamber selanjutnya, kemudian kena stage kedua sampai ke 5 ya, kemudian tekanannya semakin tinggi ya, terus sampai akhirnya nanti keluar di 11. Jadi dia masuknya ke atas, keluarnya malah ke bawah. Jadi ini radial ya, itunya dia muternya radial tuh ya. Nah ini bedanya, kalau ini malah dia masuknya dari sini, keluarnya dari sini juga ya. Oke. Nah, kalau rotary fan, rotary kompresor, di udara dari atas, kena putaran. Nah, ini terkompresi di sini nih, di chamber di sini dia terkompresi, keluar ke sini, ke bawah. Nah, ini reciprocating piston, ini ada pistonnya ya. Biasanya dari atas keluar ke bawah. Udara ditekan oleh ini kompresor, oleh piston. Ya. Ya. Oke. Oh, ini mungkin belakangan kali ya. Tadi agak butuh waktu agak lama kali untuk jadi gini. Nah, ini positive displacement type, capacity control available through valve. Oke. Reciprocating. Keunggulannya high efficiency, insensitive of change in gas composition, cross head type is capable of heavy duty service. Kelemahannya maintenance intensive, low speed driver required for large machine. Loop, ini juga yang reciprocating, yang intermittent, simple construction suitable for electronic motor direct drive. Nah ini yang screw, wide strand application, greatest use in the line refrigeration and cryogenic industry. Cryogenic industry contohnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cryogenic industry? Novita? Iya, Pak. Novita, ada yang tahu cryogenic industry? Kriogenik, Pak. Ya, contohnya apa? Kurang tahu, Pak. Oke, ada yang tahu?
Kriogenik apa sih maksudnya, Novita? Kriogenik ya Pak? Ya, maksudnya apa? Kriogenik itu semacam kimia. Semacam kimia. Maksudnya apa Ya. semacam kimia? Sejenis kimia gitu Pak. Tapi saya Sejenis kurang bahan. tahu juga Pak. Ya, Coba sejenis bahan kamu kimia. punya itu kan, punya Android, punya smartphone kan? Iya punya Pak. Bisa kamu cek nggak maksud kriogenik? Kriogenik itu adalah suatu material. Apa? Iya, suatu material yang diproduksi pada suhu rendah. Iya. Suhu rendah maksudnya berapa rendah? Sebentar Pak. Dan biasanya itu digunakan untuk pengawetan sel-sel atau kultur bakteri, Pak. Ya, ada yang lebih bisa kasih contoh lain tentang kriogenik? Panyavara ya? Sorry. Panyavara, Pak. Panyavara, dari mana kamu? Dari Jakarta. Oke, SMA berapa kamu? Maaf, tinggal penabur. Pernah dengar cryogenic industrial? Baru sih Pak. Oke, pernah makan es krim goreng nggak? Pernah waktu dulu banget masih kecil. Gimana goreng es krim? Pakai apa? Nah, nggak tahu sih Pak, saya cuma kayak pesen aja gitu. Saya nggak tahu. Saya pesan doang, tapi saya nggak tahu cara buatnya gimana. Oh gitu, es krim goreng. Oke, ada yang tahu nggak? Oke. Agatha? Ada Agatha? Iya, Pak. Pernah tahu cryogenic industry? Baru dengar, Pak. Baru dengar. Kamu bisa cek nggak di Google? Bentar ya, Pak. Oke. Teknologi pembekuan, Pak. Teknologi pembekuan. Biasanya minus berapa tuh? Sebentar, Pak. Di bawah minus 150 derajat Celcius, Pak. Di bawah minus 150 derajat Celcius. Ekstrim nggak menurut kamu minus 150? Iya, Pak. Kamu pernah itu ke tempat salju pernah? Belum, Pak. Belum pernah. Iya. Jadi kalau kamu nanti kesempatan sekolah lagi atau kerja atau apapun lah, negara 4 musim ya winter time itu paling minus 15 paling ekstrim ya, kadang-kadang minus 5 minus 7. Nah ini kamu bayangkan ini minus 150 what for gitu kira-kira. Agatha, kenapa mesti minus 150? Agatha. Sebentar, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Supaya memperoleh oksigen dengan kemurnian tinggi, Pak. Ya, kadang-kadang kita punya kondisi yang cukup ekstrim untuk memenuhi kebutuhan kita. Kamu tahu LNG nggak? Tahu, Pak. Apa tuh LNG?
liquid natural gas bukan Pak? Ya, betul. Apa yang kamu pahami tentang LNG? Untuk apa natural gas itu dibuat liquid? Untuk supaya ngilangin pengotornya gitu Pak. Setelah dihilangin buat apa gunanya? Bentar, Pak. Ini saya cuma tahu gitunya doang Pak. Ada yang bapaknya kerja di dunia LNG atau orang tuanya gitu? Ada nggak? Kalau tadi ada pipa gas ke Singapura, ya, jadi gas itu dimampatkan, Agatha. Kalau gas ini dicairkan, kemudian dibawa ke Singapura, kira-kira the same idea nggak? Agatha? Boleh diulang nggak Pak? Tadi putus-putus halnya. Oke. Kalau tadi teman kamu bilang ada pipa gas dari Sumatera ke Singapura. Kan karena mungkin di Singapura tidak ada sumber gas, di Indonesia ada. Jadi mungkin Singapura beli gas dari Indonesia tapi masih dalam bentuk gas. Karena mungkin jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, sehingga pipa itu masih ekonomis. Gas itu dari Sumatera dikompres sampai Singapura masih ekonomis. Tapi kalau misalnya ada negara lain yang butuh, misalnya Jepang atau China butuh gas, mungkin nggak kita pasang pipa? Mungkin bisa Pak, tapi mungkin kurang ekonomis. Dari Jakarta ke Jepang, dari Sumatera ke Jepang lewat laut, mungkin lewat Palung gitu ya. Ya, kalau daratan aja mungkin ribuan kilo masih oke ya. Mungkin di Eropa itu kalau saya nggak salah dari Rusia sampai ke Eropa, Jerman, ya itu mungkin ya ribuan kilo gitu ya. Kalau Sumatera, Singapura mungkin berapa ratus kilo gitu. Masih oke, tapi karena medannya kan itu daratan, ya. Tapi kalau melewat laut, lewat Palung gimana gitu, ya, masang pipanya, pipa bawah laut, ya. Jadi dari Sumatera ke Singapura pipanya itu di bawah laut, ya. Dari Sumatera lewat Batam, ya, pipanya itu di bawah laut, ya. Jadi kamu harus punya kapal spesial untuk masang pipa, namanya pipe laybarge, ya. Ya, tapi kalau negara misalnya Jepang atau China butuh gas, gimana? Gasnya mesti diapain jadinya? Ada nggak hubungan dengan LNG? Agatha? Bentar Pak. Mungkin ada Pak. Apa hubungannya? Tuh. Pernah nggak kamu minum air mineral? Pernah Pak. Nah, kenapa air mineral itu jadi menarik di bisnis? Karena praktis Pak. Karena praktis, bisa dibawa-bawa. Bagaimana kalau dalam botol itu isinya gas alam yang dicairkan? Terus bisa kamu bawa ke Jepang? Dibekukan dulu. Hah? Dibekuin dulu Pak. Kok dibekuin? Dicairkan. Ya. Liquid natural gas. Gas tersebut dicairkan pada temperatur minus 160. Ya, menggunakan LNG carrier. Ya, menggunakan LNG carrier. Kapal tanker isinya bukan minyak tapi isinya adalah gas alam yang cair. Itulah gunanya. Jadi Indonesia bisa mendapatkan devisa dengan
memproduksi LNG. Karena kita punya sumber gas yang cukup banyak, ya, kita punya fasilitas untuk mencairkan, namanya LNG plant, ya. Ada pernah dengar nggak LNG plant di mana aja di Indonesia? Agatha. Dorothea, Evania Silitonga, Dorothea ada? Ada Pak, ada. Pernah dengar LNG kamu? Pernah. Gimana? Tapi kalau LNG plant-nya aku belum tahu, lagi searching Pak. Lagi searching. Yang pernah kamu dengar apa tuh LNG? Itu gas alam yang dicairin aja. Gunanya untuk apa dicairin? Supaya mudah transportasinya. Ya, sebuah mudah transportasi sehingga bisa dijual. Ya. Gitu ya. Nah, itu screw, ya, banyak cocok untuk di industri cryogenic. Ya, dan ini ada beberapa keuntungannya. Oil flooded screw have good efficiency and high single state compression ratio, ability to handle dirty wet gases without hydraulic locking. Liquid sluts can be handled without damage, insensitive to change in gas composition, 10 to 100% load range with slide valve. All injected unit have lower noise level than non. Terus dry screw is subject to catastrophic failure. Dry screw leakage losses between rotor give poor efficiency. For shaft seal required, oil flooded unit required oil separation equipment. Oke. Ini beberapa equation aliran kompresi dan ekspansi dengan kompresor. Kompresi kenaikan tekanan gas. Oke. Pointersnya kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Oke. Jadi ini baru agak lambat kayaknya komputer saya baru keluar nih. Kerja kompresor menyebabkan perubahan pressure, temperatur, dan velocity. Diasumsikan perubahan energi kinetik lebih kecil dari perubahan energi tekanan akibat kompresi. Maka persamaan energi menjadi VdP plus friction minus V. Kompresi ideal, friksi diabaikan. VdP integral 1 sampai 2 terhadap pressure adalah minus V. Nah, ini pada adiabatik, pada politropik ya. Ya, ini W-nya, W adiabatik, dan rasio pressure-nya seperti ini. Ya. Kemudian kompresi politropik, PV pangkat K konstan. K-nya ini adalah konstanta politropik ya. Ini minus W kerja politropik dengan rasio pressure seperti ini. Jadi kenaikan tekanan gas dari kondisi 1 ke kondisi 2. Ini tolong kamu catat dulu ya, slide ini ya, kamu perhatikan baik-baik ya. Sambil sebelum kita ke next slide. Ya, ini menghitung kerja yang dibutuh kompresi adiabatik. Nah, kadang-kala dia juga multi stage, multi tahap. Ya, P1 stage 1 ke P2, P2 dinaikkan lagi di stage 2 menjadi P3, P3 ke P4. Hasil dari tahap ketiga. Ya, rasio tekanan PI plus 1 dibagi dengan P sebelumnya, PI.
Rangsangan tiap tahap dijaga konstan. Jadi P2 P1 sama dengan P3 P2 P4 P3 atau PI plus 1 dibagi dengan PI sebagai rasio. Konversi 2 tahap, W-nya seperti ini. P2 P1 ini untuk politropik ya. P3 P2. Nah, ini kamu catat dulu nih slide ini. Walaupun kamu sudah punya slide itu, kalau bisa kamu rewrite ya. Biar kamu ingat di ya someday kamu kalau kamu tulis lagi, someday kamu ada membutuhkan equation ini, kamu bisa ingat lah kira-kira. Tapi kalau kamu cuma baca aja di slide, jadi saya harapin walaupun kamu punya slide ini, kamu coba rewrite ya, ditulis ulang ya. Oke, saya kasih kamu 5 menit untuk menulis ulang slide ini, terutama equation-nya ya. Udah. Terus slide sebelah kanan, pada kompresi multitahap politropik dari tekanan P1 ke Pn plus 1 dengan jumlah tahap N, di mana setiap tahap memiliki rasio tekanan yang sama besar dan temperatur inlet-outlet dari setiap tahap dijaga konstan. Maka kerja per unit mol dapat dihitung dengan persamaan ini. Kebalikan dari proses kompresi adalah ekspansi untuk memastikan energi kerja, yaitu yang terjadi pada turbin gas. Nah, untuk persamaan kerja ekspansi ini bisa kamu lihat di ini. Ini untuk kerja ekspansi ya, kebalikan dari kompresi. Kompresi P1 ke P2 yang lebih tinggi, tapi kalau ekspansi P1 ke P2, P2-nya lebih rendah. Ya, ini pada turbin gas. Pak, izin bertanya. Ya. Di mana? Apa? Itu untuk yang sebelah kanan, minus P sama dengan 1/K1 P1 V1 dikali dengan PN plus 1 per P1 pangkat K-1 per NK kurang 1, itu di depannya mau ada sigma gak, Pak? Enggak kayaknya. Di depan yang mana maksudnya? Di PN plus 1 per P1. Soalnya kalau di sebelah kiri kan ada P2 per P1, terus ada P3 per P2 gitu dijumlahin kan. Ya. Itu berarti kan kayak sigma gitu dari I sama dengan 1 sampai N. Kayaknya di sini enggak deh. Tapi saya nggak apa-apa, sebentar saya cek lagi ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini sebetulnya slide dari tahun lalu, jadi tidak ada koreksi sebenarnya. Ya. Oke, ada lagi? Karena di sini ada N kali K di sini. N kali K. Sebelah kanannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jinan Aziza ada ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Untuk saat ini belum, Pak. Oke. Oke. Kebutuhan daya kompresor.
daya kompresor merupakan laju energi yang diperlukan untuk menaikkan tekanan dari P1 ke P2. Daya teoretis WT M K ini politropik ya. P1 P2 P1 K1. Nah, untuk efisiensi politropik, nah ini efisiensinya adalah rumus seperti ini. Kebutuhan dayanya seperti ini yang di bawah. Dan kompresor juga memiliki efisiensi mekanik muncul akibat kerja rotasi mekanik dari alat di dalam kompresor, dan kebutuhan daya aktualnya adalah sebagai berikut. Ya. Oke. Oke. Coba, oke, ini ada latihan soal. Coba tolong kamu buat ya sekarang ya. Kamu punya slide-nya kan ya? Halo? Halo? Ada apa slide-nya? Ada ya. Nah, ini tolong kamu kerjakan. Ya. Hitung daya teoretis dalam satuan watt yang diperlukan untuk mengoperasi 1 mol per second gas diatomik dengan temperatur awal 300 Kelvin secara adiabatik dari 100 kPa ke 900 kPa dalam kompresor 1 tahap, kompresor 2 tahap yang sama dengan tanpa atau intercooler. Diketahui massa molekul gas adalah 28 gram per mol, gamma 1,4, efisiensi kompresor bernilai 100%. Ya, ini beberapa equation yang bisa kamu bantu. Oke, tolong kamu buat ya. Saya kasih waktu, nanti saya akan panggil untuk presentasi soalnya. Oke, dimulai ya.
Oke, bagaimana? Z itu adalah faktor kompresibilitas ya. Pada rasio molar volume gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan temperatur yang sama. Z disebut faktor kompresibilitas. Halo, gimana? Selesai? Rebecca? Ya, Pak. Tadi udah saya jelaskan nanti Z tadi ya, faktor kompresibilitas ya. Ya. Udah selesai, kamu udah selesai? Masih bingung di bagian B, Pak, yang masuk tanpa intercooler gitu, Pak. Oke. Coba diterusin dulu ya. Oke, Pak.
Pak, nilainya memang besar sekali ya, Pak? Kalau belum, udah selesai semua belum? Halo? Halo? Udah selesai? Marita? Sudah, Pak. Oke, jadi apa? Tolong di nanti saya bagi yang belum, nanti saya buat folder ini deadline-nya nanti malam ya, jam 24.00 hari ini apa nih? 24.00 hari Kamis ya. Nanti saya buat folder di MS Team. Tolong semuanya mensubmit pekerjaan ini ya. Pekerjaan yang ada di slide ini. Ya, Marita ya? Iya, Pak. Oke, saya akan buat foldernya di tugas. Nanti kamu tolong semuanya mensubmit, deadline-nya nanti malam jam 24.00 hari Kamis 24.00 ya. Oke, silakan di submit. Masih ada pertanyaan nggak? Saya masih kurang ngerti yang beda dengan intercooler dan tanpa intercooler sih, Pak. Ya, intercooler maksudnya itu adalah karena biasanya temperatur itu naik gitu ya, makanya itu didinginkan dulu gitu loh. Ya. Oke. Nah, itu yang dengan intercooler kamu coba, memang di slide ini tidak ada, tapi kamu tolong cek di buku-buku textbook itu banyak ya. Nah, itu kamu tolong kerja mandiri gitu ya. Tapi intinya intercooler itu adalah pendinginan di antara dua stage. Dan biasanya juga ada aftercooler. Ya, is a mechanical device used to cool a gas after compression. Compressing a gas increases its internal energy, which in turn raises its temperature and reduce its density. Jadi dia temperaturnya naik. Jadi an intercooler typically takes the form of heat exchanger that remove waste heat in gas compressor. Ya. Jadi bentuknya adalah sebetulnya heat exchanger mendinginkan ya untuk next stage di antara dua ini. Ya, itu sebenarnya itu banyak itunya, banyak contohnya ya di textbook atau apa ya. Nah, ini kamu coba kerja mandiri ya. Ya, ada atau dengan tanpa intercooler kira-kira situasinya gimana. Tapi intinya biasanya karena after compression, kompresi pertama internal energinya meningkat, biasanya temperaturnya meningkat. Nah, itu didinginkan. Kadangkala itu di situ ada uap yang mengembun gitu ya, uapnya dikeluarkan. Nah, itu untuk masuk ke tahap selanjutnya biar efisiensi seluruhnya lebih baik. Ya. Oke, jadi yang intercooler kamu coba cari di literatur sebagai kerja mandiri ya. Jadi saya berharap kamu juga punya motivation punya untuk belajar sesuatu yang mungkin nggak diajari, tapi that's ITB ya, ITB. Jadi kita coba mendidik kamu menjadi independent engineer ya, bukan yang individual tapi independent. Jadi kamu bisa pelajari dengan materi apapun, dengan metode apapun. Oke ya. Ya.
saya kasih tahu intercooler intinya adalah untuk mendinginkan after compression karena temperatur biasanya meningkat. Ya. Oke, saya akan buat foldernya sekarang dan tolong disubmit apapun itu. Deadline-nya nanti malam jam 24.00 Kamis tanggal 23 ya. Ada pertanyaan nggak? Penambahan filenya gimana, Pak? Apa nanti saya kasih file, saya kasih di MS Team, saya kasih folder. Kamu tinggal upload di situ. Ya. Oke, Pak. Marita, bentar kamu cek ya, jam 10 apakah folder itu udah ada atau belum ya? Iya, Pak. Kalau udah selesai, di-upload aja di situ. Oke, Pak. Penambahan filenya ada formatnya, Pak? Nggak ada. Bebas. Freestyle. Ya. Oke. Makasih ya. Stay healthy ya. Jaga kesehatan ya. Stay healthy ya.